Om Swastiastu. Saya, Putu Novita Dewi, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang kedua angkatan pertama tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 2023211046, Prodi Ekonomi LPTK Universitas Kuningan, Jawa Barat. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023 akan melakukan uji kinerja di SMK Negeri 3 Sukawati dengan tema kelangkaan sumber daya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan kalian cek dulu kelengkapan kalian, baju, kemudian buku yang harus kalian pergunakan nanti pada pembelajaran hari ini. Silakan dicek terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Oke, silakan duduk kembali. Anak-anak, hari ini Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Adakah yang tidak hadir pada pagi hari ini? Semua hadir ya? Bagus. Ibu ada satu pantun untuk kalian di pagi hari ini ya. Silakan disimak Ibu. Kancil lari tidak terkejar. Bisa lari sambil berputar. Sekarang kita mulai belajar supaya jadi anak yang pintar. Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Pertama, tujuan pembelajaran kita adalah bisa peserta didik bisa mengidentifikasi kelangkaan sumber daya ya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor kelangkaan sumber daya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis kelangkaan sumber daya. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menganalisis sumber daya ya, dengan tepat. Dan yang kelima, peserta didik dapat menganalisis bagaimana cara mencari kelangkaan untuk mengatasi kelangkaan dengan baik ya. Oke, baik, kita lanjut anak-anak untuk hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, hari ini Ibu ingin bertanya mengenai kelangkaan ya. Ada yang tahu? Ya, sebelum kita masuk pada poin kelangkaan, ada yang tahu kelangkaan itu apa? Oke, silakan. Kelangkaan adalah segala sesuatu yang jarang kita temukan, yang jarang ada. Oke, bisa diterima. Silakan. Yang lain? Ya. Jadi kelangkaan itu adalah barang atau jasa yang sulit didapatkan sehingga menjadi langka. Apakah bisa diterima, Bu? Oke, bisa. Oke, ya. Yang lain sekarang pertanyaan yang lain, apakah ada yang tahu? Apakah kelangkaan itu ada keterkaitan dengan kebutuhan? Gimana? Ada tidak? Ada. Kalau ada, apa yang menjadi alasan kebutuhan itu tetap ada keterkaitan dengan kelangkaan?
Oke, silakan. Jika kebutuhan semakin meningkat, pasti akan barang atau jasa itu pasti akan semakin sulit ditemukan karena kebutuhan semakin meningkat dan barang atau produk itu juga diproduksi itu sedikit Sedikit. mengakibatkan Kelangkaan, bagus. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak. Kita akan memulai pembelajaran hari ini mengenai kelangkaan. Ya, kita simak dulu videonya ya anak-anak ya. Saat jam istirahat sekolah yang masuk balik, alhasil kamu hanya membeli sedikit jajanan sekedarnya. Kamu tahu gak, jika semua keadaan yang kamu alami ini merupakan sebuah konsep yang penting untuk memenuhi kebutuhan ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. See you in the next video pelajaran lainnya. Oke, anak, kalian sudah tadi menyimak mengenai video pembelajaran ya kelangkaan. Kembali lagi ke poin di mana kelangkaan itu adalah segala sesuatu yang habis atau tidak ada barang penggantinya, artinya langka di sini ya. Setelah ini, ibu ingin kalian membentuk kelompok, ya. Silakan kalian bentuk kelompok, kemudian kerjakan lembar LKPD yang akan ibu bagikan. Ya, silakan bentuk kelompok pendahulu. Silakan. media Canva, kemudian disetor melalui WhatsApp, ya WhatsApp dulu. Nanti kita akan presentasi di depan kelas, ya. Oke, silakan kalian buat LKPD-nya. Jika ada kesulitan, bisa ditanyakan ya. Ya. Ini kita dikirim sama Nata. Itu tinggal di Anak-anak, sambil kalian mengerjakan, nanti ibu harap kalian bisa menilai teman sejawat kalian ketika akan melakukan presentasi, ya. Buat nama mereka, kemudian isi poin-poin di sana. Ada ketentuan cara pengisian di situ, ya. Poin 4 adalah ketika mereka aktif semua. Poin 3 apabila ada beberapa teman kalian yang tidak aktif mengerjakan, ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu, kemudian nanti ingat isi form penilaian teman kalian.
Oke, karena gini sudah dikirim ya jawabannya. Silakan yang maju untuk pertama kali adalah kelompok 1. Silakan kalian maju ke depan. Siapa yang ingin menjawab? Silakan angkat tangannya. Kelangkaan dapat diartikan sebagai kesenjangan antara sumber daya ekonomi dan sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tak terbatas. Lanjut ke soal dalam kasus tersebut jenis kelangkaan apa yang kalian peroleh? Ya, silakan ditanggapi. Yang saya dapat itu sumber daya manusia karena pekerjaan sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ya, terima kasih. Lanjut ke soal nomor 3. Faktor apa saja yang mempengaruhi kelangkaan yang ada dalam video tersebut? Baik, silakan. Upah minimum, angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan pendidikan. Ada yang ingin menanggapi? Sudah ya? Oke, lanjut. Soal nomor 4, adakah upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam menangani dan mengatasi kasus kelangkaan tersebut? Ada, yaitu dengan cara mendorong manusia agar berdaya upaya untuk memenuhi segala kebutuhannya. Upaya tersebut akan disertai dengan pengorbanan berupa sumber daya finansial, tenaga, dan pikiran yang tidak terbatas. Hal ini dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bisa diterima? Bisa. Lanjut soal yang kelima. Menurut pendapat kalian, apa saja yang harus dilakukan agar dapat mengatasi kelangkaan yang terjadi? Ya. Yang pertama itu akan menyediakan kualitas pendidikan. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan keterampilan. Yang ketiga, memperbanyak sosialisasi yang akan diterima. Oke, sudah ya. Di sini mungkin nanti jawaban dari kalian bisa ditambahkan dari hasil tanggapan teman kalian, ya. Oke, silakan. Ditutup. Itu adalah jawaban dari kami. Baik, sekian presentasi dari kami hari ini. Kami tutup dengan informasi. Silakan lanjut kelompok 2.
resiko kecelakaan. Kemarin, ratusan kepala keluarga di Desa Sekali Timur Karangasem mengalami krisis air bersih. Untuk kebutuhan sehari-hari, warga mendapatkan kebutuhan air dari bantuan pemerintah atau membeli dengan harga yang cukup mahal. Krisis air bersih yang dialami warga di Sekali Timur Karangasem. Ya, silakan. Nah, setelah kalian menonton video tersebut, kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami akan memberikan pertanyaan dan mohon memberikan tanggapan. Dalam kasus tersebut, jenis langkah apa saja yang kalian peroleh? Ya. Langkahnya sudah ada kelangkaan sumber daya alam karena air termasuk dalam sumber daya alam. Apakah bisa dibilang atau ada yang menggunakan? Bisa? Gimana? Oke, lanjut. Apa saja mempengaruhi kelangkaan yang ada di video tersebut? Silakan ditanggapi. Penyebab krisis air lainnya yaitu pengambilan air tanah secara berlebihan, tingginya tingkat pencemaran terhadap sumber-sumber air, adanya konflik kepentingan ekonomi yang didukung oleh kebijakan yang kurang tepat, serta kerusakan lingkungan dan sumber-sumber mata air. Adakah upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam menangani dan mengatasi kasus kelangkaan tersebut? Ada. Pihak pemerintah sudah mendistribusikan 2.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga. Oke, silakan melanjutkan. Menurut pendapat kalian, apa saja yang harus dilakukan agar dapat mengatasi kelangkaan yang terjadi? Yang kamu nanti. Kita harus membuat tempat penampungan hujan, tidak membuang sampah pada saluran. Oke. Oke, bisa diterima ya. Nah, ini adalah jawaban dari kelompok 2. Nanti mungkin tambahan dari ini ya, pendapat dari teman kalian mungkin bisa ditambahkan nanti pada tugas kalian. Ya, silakan. Kami tutup presentasi kami dengan kalasan. Om Santi Santi Santi. Karena tadi semua peserta ya, sudah berdiskusi ya dan sudah mempresentasikan jawaban kalian di depan, Ibu ingin ada salah satu siswa yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, oke, siapa yang mau? Silakan. Oke, silakan. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan yaitu yang pertama, jadi yang dimaksud dengan kelangkaan adalah terbatas sumber daya sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukup. Kedua, ciri-ciri kelangkaan. Yang pertama, jumlah alat yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi beragam kebutuhan manusia lebih sedikit daripada kebutuhan manusia. Kedua, harga kebutuhan menjual drastis dari biasanya. Ketiga, konsumen berkorban lebih untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Yang ketiga, jenis kelangkaan. Pertama, kelangkaan sumber daya manusia. Dua, kelangkaan sumber daya alam. Tiga, kelangkaan sumber daya ekstremistik atau kewirausahaan. Keempat, kelangkaan sumber daya modal. Keempat, penyebab kelangkaan. Pertama, pertumbuhan penduduk. Kedua, kemampuan produksi. Tiga, perbedaan letak geografis. Empat, bencana alam. Lima, pandemi. Kelima, dampak kelangkaan. Yang pertama, kenaikan harga. Kedua, pengangguran meningkat. Ketiga,
Kemudian ada tadi ciri-ciri kelangkaan, kemudian ada jenis-jenis kelangkaan, ada 4 ya. Kelangkaan sumber daya manusia, kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya entrepreneur ya atau kewirausahaan, kemudian kelangkaan sumber daya modal. Oke. Silahkan sekarang kembali dulu ke tempat duduk kalian masing-masing. Google Form yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp group ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu tolong disimpan jawabannya, di-save jawabannya ya. Akan Ibu nilai nanti. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Kita hari ini, silakan tulis jawaban kalian pada kertas bergambar ya. Kalau hijau berarti kalian senang, kemudian kuning biasa saja, dan merah tidak senang. Silakan ditulis di situ, kemudian tempelkan langsung di depan papan ya. Silakan ditulis kesan-kesan kalian agar nanti Ibu bisa memperbaiki diri ketika akan memberikan pembelajaran selanjutnya ya. Oke. Untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai kebutuhan. Tolong anak-anak pelajari ya di buku yang ada yang diberikan ya, yang sudah diberikan mengenai materi selanjutnya yaitu kebutuhan ya. Silakan dipelajari baik-baik untuk minggu depan. Oke, yang sudah silakan ke depan. Saran maupun kritik yang kalian berikan akan sangat bermanfaat untuk Ibu ke depannya ya. Oke, hari ini pembelajaran kita tutup ya. Terima kasih untuk hari ini. Ya, silakan kelas. Pada asana. Tadi kita mengawali dengan doa. Mari kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bapa Sadi.
Negeri 3